Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Maryam Rohimah SPD MPD dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai model pembelajaran terpadu integrated. Baik, sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Ramadina Adinda Novianti dengan NPM 20506133. Yang kedua ada Putri Dwi Karla dengan NPM 20506166. Dan yang terakhir saya sendiri, Vina Oktaviana dengan NPM 20506168. Baik, kami di sini akan membahas mengenai pengertian, karakteristik, prinsip-prinsip, tujuan dan manfaat, kelebihan, kekurangan, dan langkah-langkah. Di sini saya akan membahas mengenai pengertiannya. Menurut Fogarty tahun 1991, pembelajaran terpadu model integrated merupakan pendekatan belajar mengajar yang memadukan empat atau lebih mata pelajaran dengan memprioritaskan konsep-konsep, keterampilan-keterampilan atau sikap yang dapat dipadukan dari masing-masing mata pelajaran yang bertolak dari tema sentral. Pembelajaran terpadu model integrated secara psikologis dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi anak, karena anak mengalami secara langsung dan menghubungkannya dengan konsep-konsep lain. Hal ini sesuai dengan falsafah I hear, I forget, I see, I remember, I do, I understand. Dengan demikian, pembelajaran terpadu model integrated dapat memberikan peluang yang besar bagi peningkatan hasil belajar dan pengembangan kreativitas siswa secara bermakna ke arah pencapaian tujuan pembelajaran yang optimal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadina Adinda Novianti dengan NPM 20506133. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai karakteristik pembelajaran terpadu model integrated. Yang pertama ada pembelajaran terpusat pada anak. Pembelajaran terpadu dikatakan sebagai pembelajaran yang berpusat pada anak karena pada dasarnya pembelajaran terpadu ini merupakan suatu sistem pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada siswa baik secara individu maupun berkelompok. Siswa ini dapat aktif untuk mencari, menggali, serta menemukan konsep dan prinsip-prinsip dari suatu pengalaman yang harus dikuasainya sesuai dengan perkembangannya. Yang kedua, menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. Pembelajaran terpadu mengkaji suatu fenomena dari berbagai macam aspek yang membentuk semacam jalinan antar skemata yang dimiliki oleh siswa, sehingga akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari oleh siswa tersebut. Hasil nyata yang didapat dari segala konsep yang diperoleh dan keterkaitannya dengan konsep-konsep lain yang dipelajari serta mengakibatkan kegiatan belajar menjadi lebih bermakna. Hal ini diharapkan dapat berakibat pada kemampuan siswa untuk menerapkan perolehan belajarnya pada pemecahan masalah-masalah nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, belajar melalui proses pengalaman langsung. Pada pembelajaran terpadu ini diprogramkan untuk melibatkan siswa secara langsung pada konsep dan prinsip yang dipelajari dan memungkinkan siswa belajar dengan melakukan kegiatan-kegiatan secara langsung, sehingga siswa dapat memahami hasil belajarnya secara langsung berdasarkan dengan fakta dan peristiwa yang mereka alami, bukan hanya sekedar informasi dari guru atau dari sumber informasi yang disampaikan oleh guru. Guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator yang membimbing siswa ke arah tujuan yang ingin dicapainya, sedangkan siswa ini sebagai aktor yang mana mencari fakta serta informasi untuk mengembangkan pengetahuannya. Yang keempat, lebih memperhatikan proses daripada hasil semata. Pada pembelajaran terpadu ini dikembangkan pendekatan discovery inquiry atau penemuan terbimbing yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Pembelajaran terpadu dilaksanakan dengan melihat keinginan, minat, bakat, dan kemampuan siswa sehingga memungkinkan siswa untuk termotivasi dalam hal belajar terus-menerus. Yang kelima, syarat dengan muatan keterkaitan. Pembelajaran terpadu memusatkan perhatian pada pengamatan dan pengkajian suatu gejala atau peristiwa dari beberapa mata pelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak sehingga memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena pembelajaran dari segala sisi, yang pada gilirannya nanti akan membuat siswa lebih arif dan bijak dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada. Materi selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran terpadu model integrated. Menurut Ujang Sukandi dan kawan-kawan, secara umum prinsip-prinsip pembelajaran terpadu dengan diklasifikasikan menjadi yang pertama ada prinsip penggalian tema.
Prinsip penggalian merupakan prinsip utama atau fokus dalam pembelajaran terpadu. Tema-tema yang saling tumpang tindih dan ada keterkaitan dengan materi satu sama lain menjadi target utama dalam pembelajaran. Dalam penggalian tema ini terdapat beberapa persyaratan, di antaranya yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas serta mudah untuk dipadukan dengan banyak mata pelajaran. Kedua, tema harus bermakna dan tema tersebut harus memberikan bekal untuk belajar selanjutnya. Ketiga, tema harus sesuai dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Yang keempat, tema yang berkembang harus mewadahi sebagian besar minat dari anak. Yang kelima, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar. Yang keenam, tema yang dipilih harus mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan dari masyarakat atau asas relevansi. Yang ketujuh, tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan dari sumber belajar. Lalu ada prinsip pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran akan optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses sebagai fasilitator maupun moderator. Menurut Prabowo tahun 2000, beliau menyatakan bahwasannya guru dapat berlaku sebagai berikut. Yang pertama, guru hendaknya jangan menjadi single aktor yang mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap penugasan yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Yang ketiga, guru perlu mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan. Selanjutnya ada prinsip evaluasi. Terdapat beberapa langkah positif dalam pelaksanaan prinsip evaluasi yang terdapat pada pembelajaran terpadu ini. Di antaranya seperti memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri atau biasa disebut self-assessment, di samping dari bentuk evaluasi lainnya seperti ujian dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu prinsip reaksi. Karena guru ini dituntut agar mampu untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan dari pembelajaran. Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa serta tidak mengarahkan siswa kepada aspek yang sempit, melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Dalam hal-hal seperti ini, guru hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan minat bakat dari siswa ke permukaan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat model pembelajaran dari integrated. Tujuan model pembelajaran integrated ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna, untuk mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, serta memanfaatkan informasi, lalu untuk menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. Selanjutnya ada menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. Lalu meningkatkan minat dalam belajar dan memilih kegiatan sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Materi selanjutnya yaitu manfaat model pembelajaran integrated. Yang pertama, banyak topik yang tertuang di setiap mata pelajaran memiliki keterkaitan konsep dengan yang dipelajari siswa. Yang kedua, pada pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memanfaatkan keterampilan yang dikembangkan dari mempelajari keterkaitan antar mata pelajaran. Yang ketiga, pembelajaran terpadu melatih siswa untuk semakin banyak membuat hubungan inter dan antar dari mata pelajaran sehingga siswa mampu untuk memproses informasi dengan cara yang sesuai dengan daya pikirnya dan memungkinkan berkembangnya jaringan konsep-konsep. Yang keempat, pembelajaran terpadu membantu siswa dapat memecahkan masalah dan berpikir kritis untuk dapat dikembangkan melalui keterampilan dalam situasi nyata. Yang kelima, daya ingat atau retensi terhadap materi yang dipelajari siswa dapat ditingkatkan dengan jalan memberikan topik-topik dalam berbagai ragam situasi dan berbagai ragam kondisi. Dan yang keenam, dalam pembelajaran terpadu ini, transfer pembelajaran dapat mudah terjadi apabila situasi pembelajaran dekat dengan situasi kehidupan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Carla dengan NPM 2050166. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Kelebihan 1. Adanya kemungkinan pemahaman antara bidang studi karena dengan memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide-ide penemuan lain. Satu pelajaran dapat mencakup banyak dimensi, sehingga siswa pembelajaran menjadi semakin diperkaya dalam berkembang.
2. Model integrasi membangun pemahaman di seluruh mata pelajaran sehingga menambah pengetahuan. 3. Memberi kemudahan kepada siswa dalam mempelajari materi yang berkaitan karena fokus terhadap isi pelajaran. 4. Satu pelajaran dapat mencakup banyak dimensi sehingga siswa menjadi kaya akan pengetahuan dari apa yang telah diajarkan guru melalui model integrated. Terakhir, memotivasi siswa dalam belajar. Kekurangannya yaitu 1. Guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi. 2. Tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara tepat. 3. Mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep dari masing-masing bidang studi menuntut adanya sumber belajar yang beraneka ragam. Terakhir, dalam menerapkannya, sulit menerapkan tipe ini secara penuh. Langkah-langkah. Langkah guru merancang program rencana pembelajaran dengan mengadakan penjajakan tema dengan cara curah pendapat. Brainstorming. Tahap pelajaran melakukan kegiatan. 1. Proses pengumpulan informasi. 2. Pengelolaan informasi dengan cara analisis, komparasi, dan sintesis. 3. Penyusunan laporan dapat dilakukan dengan cara verbal, grafisi, piktorial, audio, gerak, dan model. Tahap ulmunasi dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Penyajian laporan atau tertulis oral unjuk kerja produk. 2. Penilaian meliputi proses dan produk dengan menggunakan prosedur formal dan informal dengan tekanan pada penilaian produk. Model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antara bidang studi, yaitu dengan cara menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.